Adapun anggota kelompok 4 yaitu NP Sri Ulandari Alam, Umi Kalsum, Nurul Fadilah Bafa Hasja, dan Nisa Al-Makfirah. Tema yang akan dibahas yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kedua pendidikan tanggap budaya, dan ketiga pengajaran sesuai level. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik, di mana guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama baik di kelas maupun dalam proses pembelajaran. Nah, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik dengan 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, minat, serta profil belajar peserta didik, di mana bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Nah, yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, di mana memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun dengan cara belajar. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung di dalam kelas. Jadi terdapat 3 strategi diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada peserta didik, di mana konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan belajar, minat, serta profil belajar peserta didik, atau bisa dikombinasikan ketiganya, di mana guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai suatu pelajaran di dalam kelas, di mana hal yang dilakukannya itu yang pertama yaitu menggunakan kegiatan berjenjang, kemudian menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan dari sudut-sudut minat, dan yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan bervariasi. Nah, yang terakhir yaitu diferensiasi produk, di mana produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada peserta didik, di mana hal yang bisa dilakukan yaitu karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya, di mana adapun produk yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua yaitu memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Ciri-ciri proses pembelajaran developmentally appropriate practice atau biasa disingkat dengan DAP yang pertama ialah berfokus dalam mengarahkan, memberitahu, dan menginstruksikan pembelajaran. Yang kedua, sifatnya ialah berkelanjutan sehingga kuantifikasi tidak banyak digunakan dan berimplikasi pada rencana pembelajaran yang disusun guru, lebih bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak mengalami proses pembelajaran. Yang ketiga ialah ranah belajar yang saling terkait antara semua dimensi pembelajaran. Yang pertama, seperti aktivitas belajar dapat berlangsung melalui proyek maupun pusat pembelajaran dan dapat bermain untuk mencerminkan minat anak. Yang keempat ialah rencana pembelajaran yang dihasilkan didasarkan pada hasil observasi dan pengukuran secara reguler mengenai aktivitas anak, minat, kebutuhan, dan tingkat keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang efektif. Langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, guru melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan belajar siswa seperti absensi, fisik, dan mental siswa, serta memfokuskan perhatian siswa dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai membaca ekstensif. Yang ketiga, guru menyampaikan materi membaca ekstensif dan menjelaskan strategi pembelajaran yang ditetapkan, yakni strategi pembelajaran developmentally appropriate practice. Yang keempat, guru menjelaskan dan melatih siswa menentukan unsur-unsur intrinsik pada cerpen, menemukan tema, menunjukkan latar tempat, mengidentifikasi alur, menyebutkan tokoh, dan menentukan amanat pada cerpen. Yang kelima, guru menjelaskan contoh-contoh yang relevan untuk memperjelas materi yang diajarkan
serta dapat memberikan kesempatan terbuka kepada siswa untuk bertanya. Untuk langkah yang keenam ialah guru membagikan cerpen kepada masing-masing siswa dan menugaskan siswa untuk membaca dengan seksama. Yang ketujuh, siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati dengan pembatasan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, siswa mencatat unsur-unsur intrinsik dalam cerpen sebagai bahan diskusi berdasarkan hasil memahami terhadap isi cerpen yang telah dibaca. Yang kesembilan, guru mengomentari hasil pekerjaan siswa dan memberikan penekanan apabila terdapat hal yang masih perlu untuk diluruskan. Yang kesepuluh, guru memberikan tindak lanjut terhadap pembelajaran berupa evaluasi. Dan yang kesebelas ialah guru membersamai siswa mengadakan refleksi pembelajaran. Adapun tema yang ketiga ialah culturally responsive pedagogy atau biasa disebut dengan pendidikan tangga budaya. Culturally responsive pedagogy merupakan bentuk praksis, dapat berupa teori maupun aplikasi pendidikan yang menekankan pada keterkaitan antara pendidikan dengan dimensi sosial budayanya. Penekanan pada budaya peserta didik maupun komunitas tidak semata dijadikan sebagai upaya mendekatkan peserta didik dengan konteks kebudayaan di sekitarnya, namun diharapkan dapat lebih dari itu, yakni dapat menjembatani munculnya kesadaran peserta didik terhadap identitas kebudayaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 proposisi pendidikan tangga budaya menurut Letson Billing 1995. Jadi yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya atau cultural competence. Kemudian yang ketiga, peserta didik membangun kesadaran kritis, critical consciousness, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Selanjutnya ada 5 panduan atau prinsip aplikasi pendidikan tangga budaya. Jadi yang pertama, pentingnya budaya. Kemudian yang kedua, pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial. Kemudian yang ketiga, inklusivitas budaya. Dan yang keempat, prestasi akademis tidak terbatas pada dimensi intelektual ansis. Dan yang terakhir, keseimbangan dan keterpaduan antara kesatuan dan keragaman. Oke, selanjutnya ada 6 karakteristik guru tangga budaya. Yang pertama, mempunyai kesadaran sosiokultural. Kemudian yang kedua, mempunyai afirmasi terhadap keragaman latar belakang dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, mempunyai kepercayaan diri dalam mengemban tugas. Kemudian yang keempat, memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kelima, mengetahui pola hidup peserta didik. Dan yang terakhir, mampu menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang bermakna. Baik, selanjutnya implementasi pendidikan tangga budaya terbagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, menyiapkan bahan ajar, konten materi, LKPD, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menerapkan norma kesopanan dalam berperilaku di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, memberikan stimulus berupa permasalahan yang akan diberikan kesempatan untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang diberikan. Baik, untuk tema terakhir yaitu pengajaran sesuai level. Pengajaran sesuai level adalah proses interferensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik yang berbeda. Selanjutnya, mengenai tahapan pendekatan guru, ada beberapa, yaitu yang pertama, pahami peserta didik. Pahami peserta didik dengan apa yang mereka sukai, tipe gaya belajar apa yang membuat mereka nyaman, serta bagaimana karakteristik setiap peserta didik. Dan selalu ingat bahwa setiap peserta didik itu unik dan memiliki kemampuannya masing-masing. Yang kedua, yaitu rancang perencanaan pembelajaran.
Rancang perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil identifikasi peserta didik serta mengelompokkan peserta didik dalam tingkat yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti ragam pelatihan. Sebagai seorang pendidik, pentingnya untuk mengikuti berbagai ragam pelatihan guna memahami konsep pendekatan serta teknik yang sesuai agar dapat diimplementasikan dengan baik. Mengenai implementasi pengajaran sesuai level, ada beberapa. Yang pertama, guru perlu melakukan asesmen untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan siswa, agar guru mengetahui tahapan dan capaian belajar siswa. Yang kedua, melakukan perencanaan. Setelah hasil asesmen diperoleh, selanjutnya guru merancang proses pembelajaran yang sesuai, yang meliputi perangkat ajar yang digunakan, metode, model, dan pengelompokan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga yaitu tahap pembelajaran. Guru juga perlu melakukan asesmen secara berkala dalam rangka mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang terjadi pada siswa. Selain itu, evaluasi pembelajaran di akhir juga penting dilakukan guna mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan sebagai acuan merancang pembelajaran berikutnya. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.